Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya Anda semua tetap bergairah untuk mempelajari doktrin yang benar daripada kebenaran firman Allah. Itu sebabnya program ini dinamakan Belajar Kebenaran. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak suka mempelajari kebenaran firman Tuhan, memeriksa daripada firman Tuhan. Mereka lebih suka beribadah, bernyanyi, berteriak-teriak, berjoget-joget, tetapi mereka tidak mempunyai dasar di dalam kebenaran. Tahukah saudara, penting sekali membangun kehidupan itu di atas dasar yang benar. Karena kalau saudara tidak mengerti doktrin daripada kebenaran firman Allah, iblis akan gampang menipu saudara dan saya. Sama seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merasa bahwa Tuhan itu menyembunyikan kebenaran kepada mereka. Jadi mereka tertipu oleh rayuan daripada iblis, seolah-olah mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak jujur kepada mereka. Sehingga pada akhirnya mereka percaya kepada rayuan daripada sang iblis. Nah, tentunya kita tidak ingin menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Itu pentingnya orang Kristen memeriksa Alkitab, mempelajari Alkitab dengan seksama. Tuhan berkata dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang membacakan kitab suci, serta memikirkan siang dan malam, dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghidupi atau melakukan firman Tuhan. Nah, yang saya sampaikan pada hari ini adalah harapan bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat atau hukum keagamaan, atau mereka yang hidup di bawah kutuk. Ya, nah saya akan mengajak saudara membaca daripada kitab Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin mengajak saudara dan membuka Alkitab saudara masing-masing di dalam Galatia 4 ayat 45. Saya ingin membacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Namun tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Yesus dilahirkan seperti manusia biasa oleh seorang gadis, dan sejak kelahirannya dia hidup mentaati seluruh hukum Taurat. Dengan demikian Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan hukum Taurat. Tujuannya agar secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam kebiasaan daripada sebuah acara kebersamaan, entah itu akhir tahun, pada saat acara-acara gathering ataupun reunian gitu ya, biasanya kita senang sekali tuker kado. Dan dalam acara tuker kado itu biasanya sudah ditentukan harganya. Dan kebanyakan barang-barang yang menjadi ajang tuker kado itu bukan barang-barang yang terlalu penting gitu. Barang-barang yang barang-barang yang sifatnya kurang terlalu berguna begitu. Tetapi acara itu sudah barang tentu juga membuat sebuah kegembiraan gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita senang menerima kado dan kita juga senang juga memberi kado. Tetapi saudara-saudara, di dalam acara yang lebih spesial, ya, dalam acara yang tidak seperti tadi, tapi acara yang lebih serius begitu. Biasanya saudara ingin memberikan hadiah, entah itu hadiah ulang tahun, hadiah Natal, atau hadiah dalam perayaan-perayaan tertentu begitu, kepada orang yang spesial buat saudara. Nah, biasanya barang-barang yang akan saudara berikan itu sudah saudara pikirkan begitu. Yang pertama, harganya itu bisa membuat kita semakin dekat dengan seseorang yang kita kenal atau orang yang kita anggap spesial, orang yang kita anggap berharga, orang yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita memberikan barang yang berharga itu bukan barang murahan ya, itu dapat memberikan sebuah kedekatan. Yang kedua, apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya? Nah, ini penting sekali. Seandainya saudara
memberikan kepada pasangan saudara atau kepada orang yang saudara anggap penting, orang yang saudara cintai gitu. Ya, saudara bisa memberikan kado yang saudara sudah melakukan sebuah penelitian gitu bahwa dia membutuhkan sebuah sepatu baru, dia membutuhkan sebuah tas baru begitu ya. Wow, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Pada waktu diberikan, orang itu akan berpikir begini yang menerima hadiah. Kok orang itu perhatian banget ya sama saya begitu. Jadi ini adalah hal yang hebat karena saudara bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah pemberinya atau orang yang diberi. Jadi saat saudara diberi oleh pasangan saudara, oleh anak saudara, oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, maka itu akan membuat kita lebih menghargai. Sebab kita menganggap bahwa orang yang memberi itu lebih penting daripada pemberiannya. Ya, jadi saudara bayangkan, jadi hadiah atau pemberian itu sangat bermakna, baik kepada kita yang bisa memberi atau kepada kita yang diberi. Nah, dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima dalam bahasa terjemahan baru, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara tahu, waktu kita membaca ayat-ayat ini berbicara tentang Allah yang memberikan hadiah kepada kita, orang-orang yang berdosa. Dan kita itu, ditebus oleh Dia. Dan kriteria dari pemberian itu adalah bahwa Allah sang pemberinya, ya, di mana Dia itu adalah satu daripada Allah Tritunggal yang paling penting, yang paling berharga serta dihormati, sebab Dialah yang menciptakan saya dan saudara dan menciptakan alam semesta. Yang kedua, alasannya, apa yang menjadi pemberiannya, yaitu mengutus anaknya. Jadi Allah tidak mengutus hambanya, Allah tidak mengutus malaikatnya, Allah tidak mengutus seorang manusia, tetapi Allah mengutus dirinya sendiri, yaitu pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Apa artinya saudara-saudara? Pemberian ini adalah pemberian yang sangat mahal harganya, karena anaknya sendiri yang diutus ke dalam dunia mati di atas kayu salib untuk menebus saya, menebus saudara-saudara orang-orang berdosa. Dia datang kepada kaumnya. Seringkali saya mengistilahkan bahwa Tuhan itu datang kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya itu dalam keadaan terhilang, domba-dombanya dalam keadaan tidak mendengar suara gembalanya. Tapi saya percaya satu hari yang sungguh-sungguh domba akan mendengar suara gembalanya. Yang perlu diingatkan, kita tidak memindahkan kambing atau merubah kambing jadi domba. Tapi kita melayani domba-domba yang tersesat, domba-domba yang hilang, itu yang dicari Tuhan. Ingat, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Saya ingat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh dalam dosa, merupakan inisiatif Tuhan ya untuk mencari manusia. Dia bilang bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala daripada si ular dan meremukan. Jadi itu merupakan inisiatif daripada Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara daripada kehancuran karena dosa. Nah, saudara, bentuk pemberiannya adalah sesuai dengan kebutuhan kita yang paling mendasar. Apa saudara? Seringkali saudara kalau ditanya apa kebutuhan saudara yang paling mendasar, saudara berpikir saya pengen punya rumah, saya pengen punya pasangan, saya pengen punya uang yang banyak.
saya sudah sering kali mengatakan itu adalah recehan. Ya. Karena yang kita minta itu adalah bonus dalam kehidupan ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara belanja sesuatu, beli sepeda, ya, dapat dompet. Yang saudara kejar tuh dompetnya, bukan sepedanya, begitu. Ya, seringkali kita tertarik kepada pemberiannya, bukan si pemberinya. Ya. Bahkan Paulus mengajarkan sebuah konsep, bukan uangmu, hartamu yang aku mau, tapi dirimu. Jadi Tuhan itu lebih tertarik kepada saudara ketimbang apa yang saudara miliki. Dia gak tertarik pada milik saudara. Kenapa? Karena dia menciptakan alam semesta dengan semua isinya. Dia pribadi yang tidak pernah berkekurangan, justru dia yang memberikan hidup kepada saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir terbalik. Saudara adalah ciptaan Allah, bukan pencipta dalam hidup ini. Tuhan pencipta, Anda adalah ciptaan. Ya, kalau kita mempunyai pemikiran yang terbalik, maka hidup kita akan menjadi terbalik dan tidak bahagia. Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan dasar saudara? Saudara bilang adalah kebutuhan jasmani. Saya tahu itu penting, tapi bukan itu, ya. Kalau saudara kekurangan uang, Tuhan bisa kirim seorang bankers, ya. Dia bisa kirim orang kaya. Masalah saudara itu bukan masalah kekurangan uang atau sakit penyakit. Kalau sakit penyakit saja Tuhan bisa kirim itu orang-orang kedokteran, tabib-tabib yang hebat itu. Tapi kebutuhan hakiki dalam hidup saya, dalam hidup manusia, itu adalah kita ditebus daripada dosa. Kenapa? Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu yang menjadi akar kita hidup di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Ya, jadi kalau hanya untuk kebutuhan jasmani saja, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Dan dia akan mengutus seorang businessman, atau tadi saya bilang seorang bankers. Jadi Tuhan tidak ingin hanya menyembuhkan penyakit saudara secara jasmani, atau dia bisa, maksud saya dia sekedar datang memberikan damai dan sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam hidup saudara. Saya percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi pusat atau poros daripada Injil Kristus adalah Yesus datang untuk menebus hidup saya, hidup saudara. Sebab kenapa? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saya beri contoh. Saudara tidak tahu kok apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Saya mempunyai seorang teman baik, seorang pendoa. Ya, sehabis dia doa pagi, padahal dia punya rencana bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pertengahan bulan Oktober ini, dia akan melayani di Sulawesi Utara. Dia sudah banyak cerita dengan teman-temannya di sana, karena dia seorang pendoa yang sangat senior dan setia, rendah hati. Tapi siapa yang menyangka beberapa hari yang lalu dia mengembuskan nafas yang terakhir pada saat dia selesai berdoa. Artinya apa? Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa menolong orang lain? Menyelamatkan kita aja kita nggak mampu. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan diri saudara dan saya. Jadi jangan terbalik. Ada banyak orang datang kepada Tuhan berpikir bahwa Tuhan itu bisa diberdayakan, bisa dijadikan sarana untuk mencapai tujuan saya. Saya ingin kaya, saya ingin sembuh, saya ingin mengalami mujizat. Apakah salah? Tidak. Tapi tujuan Tuhan yang utama adalah menyelamatkan saudara, karena persoalan saudara dan saya, kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, yang saya ingin bicarakan lebih dalam lagi adalah masalah penebusan. Ya, yang perlu saudara mengerti
Ya. Penebusan ini adalah di dalam bahasa aslinya membeli sesuatu untuk keluar, untuk tujuan tertentu. Ya. Jadi saudara itu ditebus, dibeli, dibebaskan, dimerdekakan karena status saudara sebagai seorang budak. Kalau saudara tidak dibebaskan, saudara tidak dibeli, maka saudara tetap selamanya akan menjadi budak. Nah, itu istilah di dalam bahasa aslinya itu disebut exagorazo. Kata ex itu artinya sepenuhnya keluar dari, dan kata agorazo itu artinya membeli sesuatu untuk keluar dan untuk tujuan tertentu. Jadi kata exagorazo biasanya dipakai dalam konteks marketplace, dalam dunia perdagangan, terutama untuk pembelian dan penjualan budak atau penebusan budak. Nah, ada seorang komentator, dia berkata begini, ya, tentang tulisan Rasul Paulus ini. Dia bilang begini, exagorazo ini yaitu menyebabkan pembebasan atau kebebasan seseorang dengan cara yang merugikan individu yang menyebabkan kebebasannya. Artinya begini, kalau kita adalah orang yang ingin membebaskan seorang budak, maka kita akan melakukan apa saja, membayar apa saja, berapapun harganya, sekalipun apa yang kita lakukan itu merugikan diri kita sendiri. Dan biasanya kita tidak keberatan asalkan orang yang kita tebus itu dapat mengalami kebebasan. Nah, itu yang Tuhan lakukan, saudara. Yang dikatakan dalam Galatia 4 yang tadi kita baca dalam ayat 4 sampai ayat 5. Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Ini kabar baiknya. Ini Injil. Ya. Enggak peduli saudara sudah hancur, saudara sudah lebur, saudara sudah remuk. Mau sedalam apa Anda jatuh, di situ Tuhan datang untuk menebus, menyelamatkan saudara, untuk memulihkan keadaan kita. Nah, perhatikan, di dalam Galatia 4 ayat yang kelima, ada kalimat, ia diutus untuk menebus mereka. Jadi anak Allah ini ditebus untuk menebus mereka, saya dan saudara, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, apa yang dimaksudkan takluk kepada hukum Taurat? Nah, untuk mengerti arti daripada takluk kepada hukum Taurat, maka kita perlu menyadari bahwa ini berhubungan dengan masalah dosa manusia. Mari kita melihat Kejadian 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ayat ini sedang mengkomunikasikan kepada kita tentang doctrine of total depravity. Atau kata depravity itu adalah apa ya? Kebejatan gitu. Kehancuran moral, kerusakan total manusia. Saudara perlu menyadari, kita ingin menutupi keberdosaan kita seperti manusia pertama waktu jatuh dalam dosa. Mereka memakai daun ara untuk menutupi kekurangan, ketelanjangan mereka. Sampai hari ini juga begitu, kita memakai hal-hal yang dari dunia untuk memperlihatkan siapa kita, bahwa kita adalah orang yang sukses, kita adalah orang yang terpelajar, kita adalah orang yang pintar, yang sebetulnya kita sedang menutupi keberdosaan kita, kebejatan kita. Itu bahasa aslinya. Ya. Jadi saudara jangan kagum melihat seorang wanita yang cantik, pria yang tampan, tapi di baliknya, di dalamnya itu penuh dengan kebusukan. Ya. Jadi kita itu adalah budak dosa. Bahkan anak-anak kecil yang kita anggap suci, tanpa kita mengajari, mereka juga punya kecenderungan untuk berbuat dosa sejak kecil. Mereka sudah dikandung dalam dosa. Mari kita lihat
Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, kata Rasul Paulus, aku enggak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara tahu, kita itu senang sekali melakukan hal yang baik. Tapi di saat kita melakukan hal yang baik, keinginan kita untuk melakukan yang baik, tiba-tiba yang jahat itu sudah muncul di dalam diri kita. Saya janji, saya akan jadi orang yang sabar. Saya enggak akan jadi seorang pemarah. Itu janji saya, tekad saya. Tapi begitu nanti saya keluar di jalan, tiba-tiba ada yang motong saya, marah saya spontan. Nah itulah kemanusiaan kita. Ayat 17 sekarang dalam Roma 7. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah disinilah Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu tahu bahwa kalau manusia melakukan sesuatu yang salah, melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan itu, ya, itu bukan saya bilang bukan kesadarannya gitu, tapi di dalam alam bawah sadarnya, karena ada, kalau bahasa Alkitab itu hukum dosa, tapi dalam bahasa saya seringkali saya mengatakan itu adalah tabiat lama. Sebelum kita mengenal Yesus kan kita sudah bertahun-tahun, kita dilahirkan dalam benih dosa, makanya kita menjadi orang yang terbiasa melakukan dosa. Coba, saudara lebih banyak mengucap syukur atau lebih banyak mengeluh? Ayo jujur. Pasti lebih banyak mengeluh, betul ya? Nah, jadi pada waktu kita melakukan yang salah, kita melanggar firman Tuhan, kita itu selalu didorong gitu, untuk tekad kita gitu, untuk tidak berbuat dosa. Berhasil? Enggak. Jadi hati kita selalu punya kecenderungan berbuat dosa. Ya, dari hatimu yang jahat akan kelihatan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan yang mendorong kita untuk melakukan hal itu adalah apa? Jadi perilaku kita yang buruk itu hanya buah. Tapi benihnya apa? Karena ada dosa di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Ingat tadi yang dikatakan dalam Roma 7:17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Apa? Kalimat selanjutnya baca. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, seorang bapak gereja, Agustinus, dia mengatakan begini, bahwa pada saat manusia berdosa, ia dalam kondisi tidak bisa tidak berdosa. Ya. Artinya apa? Dosa itu menimbulkan manusia terikat olehnya, diperbudak olehnya, sehingga tidak bisa tidak manusia itu akan mengabdi kepada dosa, kepada iblis, kepada maut sebagai tuannya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya manusia yang terkutuk ini? Ingat ya, akibat dari dosa adalah kutuk, akibat dari dosa adalah maut. Apa itu maut? Kematian. Kalau mati secara jasmani itu sih nggak ada masalah, semua manusia juga akan mati. Tapi kalau kematian itu artinya kematian di api neraka, dihukum selama-lamanya, wow. Kita menderita di dunia yang sementara ini aja saudara udah mengeluh. Contohnya apa penderitaan yang sementara? Saudara kena kanker, kena kasus ekonomi, saudara punya masalah, saudara nabrak kendaraan orang dan perbaikannya sampai puluhan juta, saudara cuma punya uang 1 juta, itu jadi masalah. Itu aja sudah membuat kita tertekan gitu. Hati tidak menjadi damai. Nah coba saudara bayangkan seandainya saudara mati, saudara dihukum di dalam kematian yang kekal gitu loh. Dalam penderitaan yang luar biasa. Ya, itulah nasib saya dan nasib saudara sebagai seorang yang berdosa, hidup di dalam hukum agama. Agama itu adalah usaha kita manusia supaya selamat. Artinya apa? Manusia sadar ya bahwa dia tidak bisa selamat, makanya dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa selamat.
coba melakukan pengabdian, dia coba beribadah, coba melakukan kebaikan. Tapi hati kecilnya itu nggak bisa dibohongin. Tetap saja dia merasa khawatir. Ya, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau begitu kita bisa melepaskan diri kita daripada manusia berdosa ini? Apakah sudah melakukan amal baik, melakukan ibadah, ya? Kan kita banyak berpikir gitu ya, dengan berbuat baik, menolong orang, melakukan kebaikan, dengan banyak memberi, kita beribadah yang apa itu namanya, sakral gitu ya, yang sungguh-sungguh kusuk gitu. Itu akan bisa menyelamatkan kita. Ya, kita akan menerima upah yang baik begitu. Nah, saudara, seorang filsuf Yunani pernah mengajarkan tentang summum bonum istilahnya. Anda bisa searching itu apa itu summum bonum, ya, yaitu kebaikan itu dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Artinya gini, motivasi dan tujuan kebaikan itu hanya untuk kebaikan. Sedangkan orang yang berpikir bahwa dengan berbuat baik ia bisa selamat, ia sedang berpikir bahwa ia berbuat baik agar supaya diselamatkan. Kenyataannya bagaimana? Ya, kalau dia tidak selamat, pasti dia tidak akan berbuat baik lagi. Kalau dia tahu nih, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak ada hasilnya. Ya, cuman menghasilkan kebaikan sementara saja, tapi tidak mempunyai nilai kekekalan begitu. Ya, nah bagaimana kalau saudara dengan melakukan kebaikan tidak bisa selamat? Nah itu yang saya mau kasih tahu. Ya, saudara tidak akan bisa menerima keselamatan hanya dengan melakukan kebaikan. Ya, jadi ini adalah kekonyolan cara berpikirnya manusia. Manusia yang berdosa mencari penyelesaian dengan cara manusia yang berdosa. Nah ini kegagalan agama antroposentris. Ya, antropos, ada antropologi. Nah kalau dibilang antroposentris, jadi kehidupan yang berpusat kepada antropos itu adalah manusia. Jadi kalau saudara menjadi seorang dalam kehidupan ini yang selalu melakukan apa saja ujung-ujungnya untuk diri saudara, saudara rajin ke gereja, saudara rajin menjalankan agama, saudara rajin ikut Bible study, pendalaman Alkitab, saudara rajin memberi, tujuannya supaya saudara menerima keuntungan. Nah itu yang disebut antroposentris. Jadi pusat poros dari kehidupan manusia itu bukanlah Tuhan, tapi diri saudara sendiri. Yang menekankan bahwa manusia itu harus melakukan amal baik supaya nanti dia bisa menerima kompensasi untuk dirinya. Kalau betul, apa yang saudara lakukan itu bisa menyelamatkan saudara? Pertanyaan saya, ngapain? Allah pencipta alam semesta ini mesti mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan dosa saudara. Ya, jadi saya mau katakan dengan terus terang, bisakah masalah saudara diselesaikan dengan cara manusia? Tidak. Para ahli ilmu jiwa yang mempelajari psikologi itu cuman bisa menceritakan tentang keadaan manusia. Tetapi mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah manusia. Bahkan banyak teman-teman saya yang ahli ilmu jiwa, mereka pun sakit jiwa. Kenapa? Persoalan di dalam manusia itu bukan karena sakit jiwa, tapi karena keberdosaan. Dosa telah menghancurkan hidup saya dan hidup saudara. Nah, manusia berdosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia berdosa. Sama-sama orang berdosa kok mau saling menyelamatkan. Ada kiasannya.
analoginya. Orang buta coba selamatkan orang buta. Ya dua-duanya kecemplung. Gitu. Jadi pertanyaannya, cara siapakah yang bisa menolong keadaan saya dan saudara sebagai manusia berdosa? Cara manusia nggak bisa. Adalah cara Allah sendiri. Bagaimana Allah mengatasi masalah dosa manusia? Padahal Allah itu Maha Kudus. Sedangkan manusia itu berdosa. Apakah caranya Allah ngajarin 1, 2, 3 bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Dia ngajarin bagaimana hidup yang benar. Oh, bukan seperti itu saudara-saudara. Allah dengan kebijaksanaannya yang sangat tinggi melampaui rasio manusia yang terbatas ini. Otak kita cuma segede bakpao. Sedangkan bumi yang kita tinggal ini berapa kali daripada bakpao yang segede otak saudara itu. Jadi jangan merasa pintar baru hidup 40 tahun udah merasa pintar, baru hidup 50 tahun udah merasa bijak. Begitu. Ya. Sekali lagi saya katakan, Allah dengan kebijaksanaannya yang sangat tinggi, yang melampaui pikiran-pikiran manusia yang terbatas dan pikiran-pikiran yang berdosa, memutuskan untuk menebus dosa-dosa manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Nah inilah peristiwa kedatangannya Tuhan. Dalam istilah kekristenan ada istilah Advent, ada istilah Natal. Natal Advent itu berbicara tentang kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Peristiwa ini mengingatkan kita yang tidak berpengharapan. Namun karena pemberiannya yang adalah pribadi yang tidak berdosa, yaitu Allah. Yang harganya begitu mahal, sesuai dengan kebutuhan kita, Dia menebus dan mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Wow, ini kabar baiknya, ini Injil. Ya, mari kita lihat Yohanes 8:34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi manusia itu pendosa bukan karena berbuat dosa, tetapi karena dari awalnya identitasnya pendosa, makanya manusia berbuat dosa. Benih yang saudara terima turun-temurun itu yang menyebabkan saudara mempunyai perilaku dosa. Jadi yang membuat saudara melakukan dosa karena saudara mempunyai DNA, mempunyai benih dosa. Jadi kalau saudara memperbaiki luarnya saja, sementara dalamnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penebusan, ya itu cuman hanya sekedar lip service, kelihatannya bagus di luar gitu, tapi di dalamnya busuk begitu. Nah pertanyaannya, kenapa sih hukum Taurat itu diberikan sama bangsa Israel dulu pertama kali gitu? Ya. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia? Kan sudah ada hukum agama, sudah ada hukum Taurat. Nah, perhatikan baik-baik. Karena manusia itu berbuat dosa, sebab itu melalui Nabi Musa maka Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, untuk apa hukum Taurat itu diberikan? Satu, untuk menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Wow. Semakin saudara berusaha untuk mentaati hukum Taurat, misalnya gini, dari 10 aturan kehidupan, 10 hukum Taurat, saudara berhasil melakukan 9, 1 gagal, salah semuanya. Kalau kita dulu sekolah kan kalau soalnya 10, salah 3 masih lulus. Ya. Kalau kita salahnya 4, masih oke dapat nilai 6. Apalagi salah 1, dapat nilai 9, wow dijamin lulus. Tapi Mr. Taurat enggak begitu. Mr. Taurat itu adalah hukum yang sempurna. Wah, dia perfect sekali begitu. Begitu saudara gagal, enggak ada ampun. Dan yang namanya Taurat itu tidak bisa dihilangkan, ditiadakan. Begitu. Ya.
Perhatikan dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan saudara ingin umatnya itu untuk hidup berbeda dengan bangsa lain. Makanya mereka dipisahkan. Karena umat Tuhan menunjukkan karakter Tuhan di mana Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tapi kenyataannya, realitasnya. Maka seperti koin gitu, ada dua permukaan yang tidak dapat dipisahkan. Maka hukum Taurat itu juga menunjukkan sesuatu yang lain. Jadi saya ingin katakan terus terang, tuntutan hukum Taurat itu saudara begitu sempurna. Dan dalam kenyataan, kita itu jauh sekali untuk memenuhi standar Taurat itu. Yang kedua, alasan mengapa hukum Taurat itu diberikan untuk menyingkapkan kejahatan dosa manusia. Ayat 7 dari Roma 7. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Oh, sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi saudara, kita tidak bisa mentaati sepenuhnya terhadap tuntutan atau dari standar hukumnya, kekudusannya Tuhan. Nah, hukum Taurat itu menunjukkan ketidakmampuan kita. Hukum Taurat menunjukkan kejahatan kita, hukum Taurat menunjukkan kelemahan kita, hukum Taurat menunjukkan ketidaksempurnaan kita. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita sudah gagal. Kita sudah meleset dari sasaran. Itulah dosa. Dosa adalah orang yang meleset dari sasaran. Bahasa aslinya memakai kata hamartia. Ya. Tetapi di dalam meresponi hukum Taurat, maka manusia memiliki dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, manusia itu akhirnya menjadi manusia yang legalistik. Orang yang merasa dirinya baik, mengikuti aturan-aturan agamawi, di mana mereka harus melakukan ini, melakukan itu, memakai ini, memakai itu. Saudara sering lihat kan? Sekarang ada banyak orang-orang Kristen kalau ibadah mesti memakai pakaian khusus. Makanya di dalam kita lebih banyak kita sekarang berpakaian yang casual. Bukan berarti kita bebas gitu, berpakaian yang rapi. Tapi tidak perlu, bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan pun saya sekarang memakai pakaian yang casual, yang biasa-biasa saja. Supaya antara kita dengan umat Tuhan itu tidak ada perbedaan begitu. Jadi jangan sampai karena kita pakai jubah, karena kita pakai sesuatu yang khusus begitu, stola gitu, lantas kita merasa diri kita lebih tinggi daripada jemaat. Di mata Tuhan kita sama kok saudara. Itu yang harus kita sadari. Nah biasanya orang-orang legalistik ini bangga. Sebab mereka sudah merasa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka melihat orang lain yang moralnya tidak setinggi mereka, dianggap mereka itu orang lain itu lebih rendah. Jadi mereka memandang dengan sebelah mata. Gitu. Ya, kerjanya apa orang legalistik ini? Menghakimi orang lain. Kok katanya hamba Tuhan? Kok katanya dia pelayan pujian? Kok katanya dia pemain musik? Tapi kok hidupnya begini? Wah, jadi orang legalistik ini cirinya suka menjadi hakim. Padahal nggak pernah sekolah hukum, tapi lebih pintar daripada hakim. Nah ini ciri orang legalistik. Sebaliknya pandangan yang kedua yaitu orang yang disebut licentious, ya, yaitu orang yang memberontak terhadap hukum Taurat. Ini orang yang liberal. Wah hidup itu nggak perlu ngikutin aturan-aturan. Pokoknya saya bebas. Mau berzina, mau mencuri, mau apa saja, nggak ada masalah. Nah, gitu. Ini lawan daripada legalistik, yaitu liberalisme atau kaum yang disebut licentious tadi. Ada seorang hamba Tuhan, I.B. Phillips berkata begini,
adalah kelurusan dari hukum yang menunjukkan bagaimana kita ini adalah manusia yang jahat. Jadi kita bisa lihat saudara-saudara, orang yang kelihatannya sangat agamawi tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia suka nyanyi, ku kagum hormat akan engkau. Itu cuman lip service, cuman di mulut aja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah itu sebabnya saudara tahu dalam satu waktu Yesus menegur keras orang-orang Farisi. Dia bilang kamu itu seperti kuburan yang bersalut kapur. Luarnya itu putih bersih tapi di dalamnya busuk. Ada mayat tulang belulang di situ. Tuhan juga pernah berkata kepada bangsa Israel, kamu itu suka memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi hatimu tuh jauh daripada aku. Ya, Roma 3:23. Karena semua orang katanya di situ. Perhatikan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi kita, Saudara. Yesaya 64 ayat 6. Coba kita buka, perhatikan di situ. Demikianlah katanya, kami sekalian seperti seorang najis. Apa katanya selanjutnya? Ya, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Wow. Ya, kata kain kotor itu seperti pembalutnya perempuan itu yang sudah dipakai. Begitu kotornya. Itu dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara itu seperti begitu, saudara. Menjijikan begitu. Ya, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin katanya begitu. Itulah kehidupan kita saudara kalau Anda mau sadar. Roma 3:20 berkata sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah itu maksudnya saudara-saudara. Jadi melalui hukum Taurat kita justru disingkapkan di situ tentang kejahatan kita yang sebenarnya. Yang ketiga, alasan ketiga, untuk menyadarkan kebutuhan kita manusia yang berdosa akan seorang penyelamat. Ternyata tuntutan hukum Taurat yang begitu sempurna kita nggak sanggup. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup. Kita berhasil melakukan hukum Taurat, hukum agama, tapi di sisi lain kita menjadi, apa itu namanya, pongah itu apa, sombong gitu. Terus kerjanya merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Merasa sudah melakukan aturan-aturan agama, tapi kita jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Nah ini yang ketiga. Jadi sesungguhnya saya dan saudara tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberikan hukum Taurat supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi tuntutan dari Taurat itu. Standarnya hukum Taurat itu kita tidak bisa penuhi. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita membutuhkan apa? Seorang penyelamat. Itu yang harus saudara sadari. Ya, saya berharap saudara bisa mengerti. Galatia 3:24 berkata apa? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita selama Kristus belum datang. Dan sampai Kristus datang maka kita dibenarkan oleh iman. Enggak ada orang dibenarkan karena hukum Taurat. Karena kita selalu jatuh bangun, kita selalu gagal. Jadi hukum Taurat itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghidupi bagaimana Tuhan mau kita hidup. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi melalui Kristus yang tinggal di dalam diri kita, di mana Dia akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya suka menyanyikan lagu itu, Paulus dalam Galatia 2. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Nah, kenapa? Karena Paulus menyadari tuntutan hukum Taurat, hukum agama itu tidak bisa kita penuhi dengan kekuatan, dengan kemampuan manusia. Kita akan selalu gagal, kita akan selalu jatuh bangun. Tapi dia bilang,
melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi rahasia hidup yang sebenarnya itu membiarkan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia hidup dalam diri saudara. Makanya saya suka mengatakan begini, biarlah kita berdoa supaya Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita selama Kristus belum datang. Sampai Kristus datang, maka kita dibenarkan oleh iman. Hukum Taurat itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghidupi bagaimana Tuhan mau kita hidup. Rahasianya bukan dengan kekuatan kita, tetapi melalui Kristus yang tinggal di dalam kita, di mana kita akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ayat 3 dari Roma 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, itu saudara mesti sadari, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu kata Roma 8 ayat 3. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak mengenal dosa, harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan yang suci dan mulia harus lahir di tempat yang paling kotor. Dia bukan lahir di rumah sakit harapan kita dengan VIP kelas. Dia lahir di palungan, tempat makanannya binatang, di tempat yang paling kotor. Ya, drama-drama Natal coba mendramatisir gitu. Dengan percakapannya, maaf, tempat penginapan kami sudah penuh. Kalau yang masih ada kandang di belakang. Nah, itu orang coba mendramatisir. Tapi saudara, Yesus itu lahir dengan sebuah realitas di dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Jadi itulah pemberian yang terbesar di mana dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri sebagai pribadi yang tidak berdosa, menjadi pribadi yang berdosa supaya saya dan saudara yang berdosa, saya dan saudara yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, serta saudara yang tidak mempunyai pengharapan, saudara adalah orang yang hopeless. Akhirnya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan, kita bisa mempunyai hopeful. Tadinya hopeless, sekarang hopeful. Dan kita diselamatkan. Saya teringat tentang perkataan dari Martin Luther, Bapak Reformasi. Dia berkata begini, hukum Taurat menyingkapkan penyakitnya. Dan Injil memberikan obatnya. Wow. Saya ingat semasa saya pertama kali menjadi Kristen tahun 79. Dari keluarga yang tidak percaya pada Yesus. Saya sering mendengar nyanyian, heranlah, heranlah Yesus buat saya. Heran Injilnya Tuhan, heran bila percaya. Wow, ternyata Injilnya Kristus itu luar biasa, saudara. Jadi Martin Luther bilang hukum Taurat menyingkapkan penyakitnya, tapi Injil memberikan obat. Jadi saudara, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini mengingatkan kita betapa mahal harga yang telah Tuhan bayar untuk menebus saya, menebus saudara, umat yang berdosa. Jadi kalau ada hari ini yang merasa hopeless, maka di dalam Kristus pengharapan itu sudah datang untuk menebus dan menyelamatkan saudara. Itulah kabar baiknya, itulah Injil. Saudara gagal, saudara hancur, datanglah kepada Yesus. Dia punya kabar baik untuk menolong saudara, memberikan hari depan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan kabar baik ini dalam kehidupan kita? Kita yang sudah ada dalam Kristus, perhatikan baik-baik, kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Wow, itu kabar baiknya. Itu Injil Kristus. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Dan kita tidak hidup dalam
perbudakan dosa. Kenapa? Kita nggak perlu jadi budak lagi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita. Namun bagi kita yang sudah ditebus, jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Coba periksa, adakah area hidup kita yang masih ada di bawah perbudakan? Meskipun kita sudah ditebus, coba periksa hal-hal apa saja yang perlu kita lepaskan di momen yang berbahagia ini. Kristus secara serius dia datang dalam hidup saudara. Sebagai orang yang sudah diampuni, mungkin saudara perlu membuat pengakuan kepada Tuhan. Ini saat yang paling baik dan Anda tidak perlu takut. Bagaimanapun keadaan saudara, dia sayang sama saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus, maka Kristus itu cukup. Mungkin ada hubungan-hubungan yang tidak sehat yang selama ini kita pertahankan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun takut untuk memutuskannya. Maka sebagai seorang yang sudah ditebus, saudara perlu menyadari Kristus cukup buat saudara. Mari akui, lepaskan orang-orang yang telah melukai saudara, menyakiti saudara. Mungkin itu ayah ibu saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus, maka dialah provisi kita yang sesungguhnya. Mungkin ada praktek-praktek bisnis yang selama ini kita lakukan yang sebenarnya kita sendiri tidak nyaman. Mungkin ada kepahitan-kepahitan serta dosa-dosa yang tersembunyi yang masih membelenggu hidup kita. Maka kita tidak perlu mengingat. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Sebab saudara mempunyai harapan yang baru mulai hari ini. Saudara bisa memulai hidup yang baru. Inilah kabar baik yang Tuhan berikan untuk saudara mempunyai pengharapan yang luar biasa. Dibebaskan daripada perhambaan. Doa saya menyertai saudara. Mari tenangkan hati saudara. Sementara pujian dilantunkan, saya mengajak saudara untuk menyanyikan lagu ini dan saudara akan saya ajak berdoa. Kekasih Tuhan yang luar biasa. Inilah kabar baik yang Anda dengar pada hari ini dalam program belajar kebenaran. Kalau Anda merasa tidak punya harapan, di satu sisi Anda melakukan hukum agama dengan luar biasa. Sementara Anda suka menghakimi orang, Anda menyadari Anda sendiri belum sempurna dan Anda sering jatuh. Mari kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu melakukan semua tuntutan hukum Taurat,
hukum-hukum agama. Saya butuh Tuhan. Saya sadar kekuatan saya manusia tidak mungkin membawa saya untuk saya bisa selamat. Saya membutuhkan Sang Juru Selamat. Mari di tempat saudara, Anda berdoa, engkau mengangkat tangan atau lipat tangan, engkau mengundang Juru Selamat Anda, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus semua dosa, kelemahan kita, sehingga kita merdeka, kita dibebaskan, dan kita hidup dalam hidup yang baru, dan kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati kebebasan daripada dosa karena perbuatan Allah di atas kayu salib. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diangkat. Dan biarlah hari ini kami juga terus menerima kabar baik Injil Kristus, supaya hidup kami dibangun dengan hal yang benar. Karena kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama sekali hidup kami, dan juga orang-orang yang akan mendengar berita Injil dari lidah bibir kami. Itu sebabnya pakai kami untuk selalu bersaksi, menceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kami yang diubah, dalam kehidupan banyak orang yang diubah karena kuasa daripada Injil Kristus. Tuhan berkatilah kami semua. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan terima kedamaian, mereka akan terima kebebasan, kemerdekaan daripada belenggu dosa. Hidup mereka menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, sampai jumpa dalam acara program yang akan datang. Tuhan memberkati.